Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Serambi Melati. Kali ini kita akan membacakan pertanyaan dari netizen tentang persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Dan nantinya akan dijawab oleh Ustadz Muhammad Sahlan Rosyidi. Langsung saja ya, Tat. Pertanyaan dari Edi Sulistyo ini, Tat. Assalamualaikum Ustadz, kira-kira untuk menyambut tamu agung yaitu bulan Ramadan, dalam segi apa saja yang perlu dipersiapkan agar puasa kita berjalan dengan lancar dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beberapa hari lagi Ramadan akan tiba. Semoga kita diberi anugerah untuk menyambutnya dan memasukinya dengan penuh keimanan, keamanan, kesehatan dan kekuatan, kegembiraan dan kesejahteraan, sehingga dapat melaksanakan sebanyak mungkin kebaikan di bulan mulia tersebut dengan sebaik mungkin. Mengenai persiapan apa saja yang harus kita lakukan untuk menyambut tamu agung ini, yaitu bulan Ramadan, minimal ada dua persiapan utama yang harus kita lakukan dalam rangka menyambut bulan Ramadan tersebut, yaitu yang pertama adalah persiapan hati atau al-isti'dad al-qalbi, dan yang kedua persiapan ilmu al-isti'dad al-ilmi. Dua ini adalah yang utama dari berbagai hal yang harus persiapkan. Persiapan hati atau al-isti'dad al-qalbi, sebagaimana kita tahu hati itu dalam bahasa Arab disebut qalbun, merupakan pusat penentu baik buruknya seluruh anggota tubuh lainnya. Bila baik maka seluruh anggota tubuh lainnya pun akan menjadi baik, bila buruk maka seluruh anggota tubuh lainnya pun akan menjadi buruk. Persiapan hati atau al-isti'dad al-qalbi yang paling dasar adalah ikhlasun niyah, memurnikan niat. Memurnikan niat yakni tujuan, maksud, juga dasar dari suatu aktivitas yang ditempuh hanya karena dan untuk Allah semata. Maka kita persiapkan hati kita agar aktivitas apapun yang kita laksanakan adalah hanya karena melaksanakan perintah Allah dan mengharap ridha Allah. Memurnikan niat artinya juga membersihkan hati kita dari segala penyakit hati yang merusak kemurniannya, seperti ingin dilihat atau riya, ingin didengar atau sum'ah, ingin terkenal, hubbus syuhrah dan sebagainya. Nah, mengapa niat harus dimurnikan hanya karena Allah dan untuk Allah? Ada sebuah kaidah fiqhiyah yang berbunyi al-umuru bimaqasidiha, yang kurang lebih bermakna segala perkara itu bergantung pada tujuannya. Baik buruknya suatu perkara yang baik, diterima atau ditolaknya suatu aktivitas kebaikan bergantung pada tujuan, maksud dan dasar pelaksanaannya. Ini kaidah tadi diturunkan dari sebuah hadis yang mungkin cukup kita kenal, yaitu hadis yang berbunyi kurang lebih innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu berdasarkan niatnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja bagi seorang itu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ini kemudian lanjutannya adalah faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, dan barang siapa yang hijrahnya karena untuk mengejar dunia yang ingin dicapainya atau ingin mengejar wanita yang ingin dinikahinya, maka ya nilai hijrahnya ya sesuai dengan yang tujuan dia hijrahnya itu. Maka dari itu, dalam rangka menyambut Ramadan nanti dan agar seluruh aktivitas kebaikan kita di bulan Ramadan nanti benar-benar bernilai kebaikan dan diterima, maka mulai sedini mungkin dari sekarang kita latih hati kita. Latih hati kita agar setiap kali akan melakukan kebaikan, aktivitas kebaikan apapun itu, maka murnikan tujuannya. Oh, saya mengerjakan ini karena diperintahkan oleh Allah. Oh, saya mengerjakan ini karena ingin mendapatkan ridha Allah.
oh saya mengerjakan ini karena dasarnya adalah karena ini diperintahkan oleh Allah. Menjauhi sesuatu juga karena ini diperintahkan untuk dijauhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah persiapan pertama, yaitu persiapan hati atau al-istiqdad al-qalbi. Kemudian yang kedua, persiapan ilmu atau al-istiqdad al-ilmi. Agar aktivitas kebaikan di bulan Ramadan dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin, tentunya kita harus memiliki wawasan, pengetahuan, dan ilmu tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Ramadan. Di dalam Ramadan ada aktivitas kebaikan yang bersifat umum, ada pula yang bersifat khusus. Yang bersifat khusus yakni yang memiliki ketentuan-ketentuan khusus dalam melaksanakannya. Itu semua hanya bisa kita laksanakan dengan sebaik dan setepat mungkin bila kita memiliki ilmunya. Di dalam Ramadan ada ibadah khusus seperti siam atau puasa, sholatul tarawih, zakatul fitri, dan sebagainya. Nah, agar siam itu dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin, tentunya kita harus memiliki ilmu tentang siam, baik fikihnya maupun adabnya. Demikian pula dengan sholatul tarawih dan zakatul fitri dan sebagainya. Agar dapat kita laksanakan dengan baik, maka kita harus mengkaji, mempelajari, memiliki ilmu tentang itu semuanya. Baik fikihnya, adabnya, dan sebagainya, minimal sampai batas agar kita dapat melaksanakannya dengan sah. Karena itu, mumpung masih ada waktu beberapa hari sebelum Ramadan, mari kita persiapkan ilmu kita tentang Ramadan. Kita pelajari ulang fikih dan adab bulan Ramadan melalui berbagai sumber yang saat ini begitu mudah diperoleh. Kita cari ilmu tentang Ramadan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bila memungkinkan, usahakan mempelajarinya langsung dengan seorang guru yang terpercaya. Demikian dua persiapan utama dari berbagai persiapan yang sebaiknya kita lakukan untuk menyambut Ramadan. Demikian, semoga bermanfaat, semoga kita semuanya diberi anugerah berupa keinginan yang kukuh dan teguh, juga kemampuan yang tangguh untuk menjalani bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik mungkin, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan memperoleh peningkatan ketakwaan yang signifikan. Terima kasih atas jawabannya Ustadz atas pertanyaan dari Edi Sulistyo. Semoga kita bisa menyambut Ramadan dengan semaksimal mungkin. Amin amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa tulis pertanyaan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.